Di sudut kota kecil yang tenang, hiduplah seorang tukang cukur bernama Pak Mahfudz. Usianya sudah menginjak 50 tahun, rambutnya mulai memutih, dan wajahnya penuh gurat pengalaman. Ia membuka warung cukur sederhana di depan rumahnya, berdinding kayu, dan beratap seng yang sering bocor ketika hujan deras turun. Namun sejak pandemi melanda 2 tahun lalu, pelanggan Pak Mahfudz semakin berkurang. Kini, untuk membeli beras pun ia harus berhutang pada warung tetangga. Hutangnya menumpuk, bahkan uang sekolah anaknya pun tertunda 2 bulan. Suatu malam, dalam kegelisahan yang mencekik, Pak Mahfudz terduduk di sajadahnya selepas syalat Isya. Ia menangis dalam doanya, memohon agar Allah membuka jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Tak lama kemudian, ia teringat ceramah seorang ustadz yang pernah ia dengar di radio tua miliknya. Perbanyaklah membaca shalawat kepada Nabi, karena shalawat itu membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Sejak malam itu Pak Mahfudz memutuskan untuk mengamalkan shalawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Setiap kali tangannya kosong dari pekerjaan, lisannya tak anti membaca, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Pagi, siang, sore, hingga malam. Bahkan ketika menyapu lantai warung cukurnya yang sepi, Pak Mahfudz tetap bersalawat. Hari pertama, kedua, dan ketiga, tak ada perubahan. Namun di hari keempat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria berpakaian rapi, baru saja pindah ke kampung mereka, datang ke warung cukur itu. Tapi sebelumnya, boleh saya lihat-lihat dulu? Pak Mahfudz tersenyum, meski ia bingung dengan permintaan itu. Pria itu mengamati kursi, kaca, dan peralatan cukur yang sudah mulai usang. Setelah selesai cukur, pria itu berkata, "Saya ini penata rambut profesional. Saya ingin bantu Bapak. Kalau Bapak berkenan, saya ingin menyumbang alat-alat cukur baru. Gratis." Pak Mahfudz tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu siapa pria itu. Tapi yang ia tahu, sejak ia istiqamah bersalawat, ini adalah pertolongan pertama dari Allah yang datang tak disangka-sangka. Hari berikutnya, warungnya mulai ramai. Anak-anak sekolah, bapak-bapak, bahkan beberapa orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Entah bagaimana, kabar tentang tukang cukur murah dan ramah menyebar cepat. Dalam waktu 2 minggu, Pak Mahfudz bisa melunasi separuh hutangnya. Dan, untuk pertama kalinya dalam setahun, ia bisa membeli daging untuk keluarganya di hari Jumat. Di sepertiga malam itu, ia kembali menangis. Tapi kali ini, tangis bahagia. Dalam sujudnya, ia berbisik, "Ya Allah, ternyata benar. Engkau beri jalan dari arah yang tak kusangka. Shalawat ini sungguh membuka pintu rezekiku." Hari-hari Pak Mahfudz berubah. Warung cukurnya kini tak pernah sepi. Dari pagi hingga menjelang maghrib, selalu saja ada pelanggan yang datang. Bahkan beberapa dari mereka datang hanya sekadar ingin berbincang dengannya, merasa nyaman dengan keramahan dan doa yang kerap ia selipkan di setiap layanan. Namun, di balik keberkahan itu, ujian datang mengetuk. Suatu malam, saat Pak Mahfudz dan keluarganya tengah makan malam, dengan sederhana sepiring tempe goreng, sayur bening, dan nasi hangat terdengar ketukan keras di pintu. Seorang lelaki bertubuh besar berdiri di depan rumahnya. Wajahnya penuh amarah. "Kau pikir hutang-hutangmu bisa hilang begitu saja hanya karena warungmu ramai?" Ternyata, ia adalah Pak Usman, rentenir kampung yang pernah memberi pinjaman pada Pak Mahfudz setahun lalu dengan bunga mencekik. Meski Pak Mahfudz baru saja melunasi separuh dari hutang-hutangnya kepada orang lain, kepada Pak Usman, ia memang belum sempat membayar karena besarnya beban bunga yang mencekik. "Aku beri waktu 3 hari, bentak Pak Usman. "Kalau tidak, aku akan ambil kursi dan alat cukur barumu itu." Malam itu, hati Pak Mahfudz kembali bergetar. Ia duduk di musola kecil rumahnya, menatap langit-langit yang retak. Tapi bibirnya tak putus bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tertidur, ia dalam zikir itu. Esok harinya, seorang pemuda datang ke warung. Wajahnya cerah, dengan senyum ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Rizky, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menggarap skripsi tentang ekonomi berkah dan usaha mikro. "Saya dengar dari warga bahwa Bapak adalah contoh pelaku usaha kecil yang mulai bangkit karena spiritualitas. Boleh saya wawancara dan dokumentasikan usaha Bapak?" Pak Mahfudz mengangguk, walau dalam hatinya masih bergelut dengan ketakutan akan ancaman Pak Usman. Seminggu kemudian, Rizky kembali. Tapi kali ini, ia datang membawa amplop besar.
Pak Mahfudz, ini bukan dari saya. Tapi setelah saya unggah cerita Bapak ke media sosial dan blog pribadi saya, banyak orang yang merasa terinspirasi dan ingin membantu. Ada yang mengirim sumbangan, ada yang mau bantu promosi. Bahkan ada pengusaha muslim dari kota yang ingin memberi modal syariah tanpa riba. Tangan Pak Mahfudz gemetar saat menerima amplop itu. Isinya cukup untuk melunasi hutangnya kepada Pak Usman. Bahkan masih bersisa. Hari ketiga, ketika Pak Usman datang dengan wajah galah, Pak Mahfudz menyambutnya dengan tenang. Ini Pak, hutang saya. Sekaligus saya niatkan memutus semua transaksi riba. Insya Allah. Pak Usman tertegun. Tak menyangka akan dibayar secepat itu. Pak Mahfudz menunduk, lalu berkata lirih, "Terima kasih karena pernah meminjami. Tapi saya tak mau lagi dekat-dekat dengan riba. Saya sudah menemukan jalan rezeki saya lewat syalawat." Pak Usman tak menjawab. Ia hanya diam, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Pak Mahfudz kembali bersujud lama. Di antara isakan syukur, ia menyadari bahwa keberkahan bukan hanya datang saat rezeki mengalir, tapi saat keberanian muncul untuk meninggalkan yang haram dan memilih yang halal. Sepekan berlalu sejak Pak Mahfudz melunasi seluruh hutangnya. Hari-hari yang dulu penuh cemas kini berganti menjadi penuh rasa syukur. Namun di tengah keberkahan yang terus mengalir, Pak Mahfudz tak pernah merasa jumawa. Ia tetap menjaga kebiasaan syalat malam dan memperbanyak syalawat setiap hari. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan kaca warungnya, seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan matanya menunduk malu. "Pak, boleh saya minta cukur?" "Tapi, saya nggak punya uang," ujarnya lirih. Pak Mahfudz tersenyum hangat. "Masuk nah, rambutmu sudah panjang. Biar Bapak bantu cukur ya." Kacis. Anak itu panjujuk. Namanya Raka. Usia 12 tahun. Ia adalah anak yatim yang tinggal bersama neneknya. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, dan ibunya entah kemana. Setelah selesai mencukur, Pak Mahfudz mengeluarkan sepotong roti dan air mineral dari laci. "Ini buat kamu, jangan pulang dengan perut kosong." Mata Raka berbinar. "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak rezekinya banyak ya." Hari itu, langit mendung. Pelanggan agak sepi. Tapi hati Pak Mahfudz justru tenang. Keesokan harinya, Raka datang lagi, tapi bukan untuk cukur. Ia membawa beberapa anak yatim dari panti asuhan yang ternyata dekat dari kampung mereka. "Bapak bisa cukur kami semua? Kami baru dapat donasi. Jadi, sekarang bisa bayar sedikit." Pak Mahfudz terharu. Ia mencukur mereka satu persatu, tapi di akhir, ia menolak dibayar. "Anggap saja ini sedekah saya. Kalian semua berhak merasa rapi dan percaya diri." Seorang wanita parubaya datang menghampiri saat itu. Ia adalah pengurus panti asuhan tempat anak-anak itu tinggal. "Pak Mahfudz," ucapnya, "apa Bapak berkenan jadi tukang cukur tetap kami? Kami butuh orang yang sabar dan ikhlas, seperti Bapak. Nanti, kami akan jadwalkan tiap bulan, dan tentu ada bayaran sesuai kemampuan kami." Pak Mahfudz mengangguk bahagia. Ia tak pernah menyangka bahwa sedekah sederhana kepada anak yatim justru membuka pintu rezeki baru. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan tetap datang dan berkata, "Pak, saya dengar Bapak suka bantu anak-anak yatim ya. Saya punya rekanan di kota. Mereka sering adakan bakti sosial. Saya rekomendasikan Bapak sebagai mitra jasa cukur untuk event mereka. Berminat?" Dalam waktu singkat, jadwal Pak Mahfudz pun makin padat. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengambil asisten dari kalangan pemuda setempat yang belum punya pekerjaan. Semua datang dari sedekah kecil, dari tangan-tangan kecil, anak yatim yang ia cukur dengan ikhlas. Dan setiap malam, sebelum tidur, lisannya terus mengalun pelan, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad." Karena ia yakin, shalawat itu bukan hanya pembuka pintu rezeki, tapi juga pembuka pintu hati yang menghadirkan keberkahan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Hari-hari terus berlalu. Nama Pak Mahfudz kian dikenal bukan hanya sebagai tukang cukur yang terampil, tetapi juga sebagai sosok yang hangat dan religius. Rezekinya mengalir dari berbagai arah. Namun ia tetap bersahaja, tak berubah sedikit pun. Suatu siang yang panas, saat Pak Mahfudz sedang rehat di bawah pohon mangga depan rumahnya, sebuah motor melaju kencang dan menabrak pagar bambu kecil di depan warungnya. Pak Mahfudz terkejut, langsung berlari menghampiri. Seorang pemuda tergeletak, helmnya terlepas, keningnya berdarah. "Ya Allah," lirih Pak Mahfudz. Ia segera menolong si pemuda, memanggil tetangga, dan membawanya ke puskesmas terdekat. Beberapa jam kemudian, pemuda itu sadar. Namanya Fahri, mahasiswa rantau,
yang sedang menuju rumah pamannya, namun kehilangan arah dan kehilangan kendali motornya karena kelelahan. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada Bapak, saya mungkin sudah... Pak Mahfudz hanya tersenyum. Kita ini sesama muslim, nak. Sudah kewajiban saling tolong. Lagi pula, siapa tahu ini jalan Allah menguji kita, sekaligus membuka pintu kebaikan. Fahri tinggal sementara di rumah Pak Mahfudz hingga lukanya pulih. Selama tinggal, ia melihat langsung bagaimana Pak Mahfudz memulai hari dengan syalat tahajud, lalu bersalawat tak henti di sela-sela pekerjaannya. Suatu malam, Fahri bertanya, "Pak, boleh saya jujur? Dulu saya sering meremehkan shalawat, tapi setelah mengalami kecelakaan itu, saya merasa seakan Allah sedang menegur saya dan membawa saya ke rumah ini agar belajar sesuatu." Pak Mahfudz menepuk bahu Fahri. "Nah, setiap kalimat shalawat yang kita ucapkan, itu bukan hanya doa untuk Nabi, tapi sebenarnya rahmat untuk diri kita sendiri. Ia membawa ketenangan, mendekatkan pertolongan, bahkan menyelamatkan." Tak lama setelah Fahri kembali ke kotanya, sebuah amplop tiba untuk Pak Mahfudz. Isinya surat dan sejumlah uang dari keluarga Fahri sebagai ungkapan terima kasih. Tapi yang membuat Pak Mahfudz terharu adalah kalimat terakhir di surat itu. "Bapak telah menolong anak kami, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara ruhani. Sejak pulang dari kampung Bapak, Fahri berubah. Ia kini rajin salat dan selalu bersalawat. Semoga Allah limpahkan rezeki dan keberkahan untuk Bapak sekeluarga." Pak Mahfudz tersenyum sambil meneteskan air mata. Ia merasa tidak pernah punya apa-apa, tapi ternyata Allah telah memakai dirinya untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Malam itu, ia duduk lebih lama di atas sajadah. Dan ketika lisannya melantunkan shalawat, hatinya penuh dengan rasa syukur. Karena ia tahu, selama ia menjaga shalawat, Allah akan terus menjaganya dan menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Keberkahan terus mengalir dalam hidup Pak Mahfudz. Setiap hari, warung cukurnya semakin ramai. Tidak hanya warga lokal, banyak pula pendatang yang datang untuk menikmati layanan cukur yang ramah dan berkah. Pelanggan tetap setia dan banyak yang merekomendasikan Pak Mahfudz ke saudara atau teman mereka. Namun, seperti biasa, Allah menguji hambanya dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, ketika Pak Mahfudz sedang menyiapkan peralatan cukur, seorang pria berpakaian rapi datang masuk. Wajahnya tampak serius dan tangannya memegang map berisi dokumen. "Assalamualaikum, Pak Mahfudz." Pria itu menyapa dengan nada formal. "Saya Muhammad, dari lembaga pinjaman modal usaha. Kami sedang menawarkan program pinjaman tanpa bunga untuk usaha mikro, seperti warung cukur ini. Kami bisa memberikan bantuan dana dalam jumlah besar untuk pengembangan usaha Anda." Pak Mahfudz terkejut mendengar tawaran itu. Sejak awal, ia memang telah memutuskan untuk tidak mengambil pinjaman bank atau lembaga yang berhubungan dengan riba. Ia tahu betul bahayanya, dan ia tidak ingin mengambil jalan yang bisa membawa mudarat bagi dirinya dan keluarganya. "Terima kasih, Pak Muhammad. Namun, saya sudah cukup dengan usaha yang saya jalankan. Saya lebih memilih untuk hidup dengan cara yang halal, meskipun sedikit. Rezeki yang datang dengan cara Allah, insya Allah akan lebih berkah." Muhammad terlihat sedikit kecewa, namun ia tetap mencoba menjelaskan. "Bapak pasti tahu, modal ini bisa sangat membantu memperbesar usaha Bapak, Pak Mahfudz. Ini kesempatan besar." Pak Mahfudz mengangguk. "Memang kesempatan besar, tapi saya sudah berjanji kepada Allah untuk tidak terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan riba. Saya lebih memilih untuk memperbanyak doa dan salawat. Insya Allah, Allah akan buka jalan yang lebih baik." Setelah beberapa lama berdiskusi, Pak Muhammad akhirnya meninggalkan warung cukur dengan wajah kurang puas. Namun, Pak Mahfudz tetap merasa tenang. Ia tahu bahwa keberkahan tidak datang dari uang yang didapat dengan cara yang tidak halal. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi sedikit lebih sulit. Beberapa pelanggan mulai mengeluh tentang harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan warung cukur lain. Bahkan, beberapa dari mereka beralih ke tempat lain yang lebih murah. Pendapatan Pak Mahfudz mulai menurun. Namun, ia tidak patah semangat. Di malam hari, ia tetap menyendiri dalam doanya. Lisannya tak pernah berhenti mengucapkan shalawat. "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad." Sebuah pesan singkat datang dari Rizky, pemuda yang pernah membantu Pak Mahfudz sebelumnya. "Pak Mahfudz, saya dengar kabar tentang penurunan usaha Bapak. Saya ingin bantu. Ada beberapa teman saya yang ingin berkolaborasi dalam bisnis halal. Kami ingin memperkenalkan warung cukur Bapak ke lebih banyak orang lewat media sosial. Semoga bisa membantu." Pak Mahfudz membaca pesan itu dengan hati penuh haru. Allah mengirimkan bantuan lagi, melalui jalan yang tak disangka. Rizky mengatur
agar warung cukur Pak Mahfudz dipromosikan di berbagai platform media sosial. Berkat pengaruh jaringan yang luas, warung cukurnya kembali ramai dengan pelanggan baru. Lebih dari itu, beberapa orang yang melihat keikhlasan Pak Mahfudz dalam menjalani hidup tanpa riba datang untuk menawarkan dukungan dalam bentuk lain. Beberapa pengusaha memberikan alat cukur modern secara cuma-cuma, sementara yang lainnya memberi modal untuk membeli bahan baku yang lebih berkualitas. Dalam beberapa bulan, warung cukur Pak Mahfudz berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi tukang cukur, tetapi juga seorang pengusaha kecil yang menjalankan bisnis dengan prinsip yang halal dan berkah. Dan malam itu, sekali lagi, Pak Mahfudz duduk di atas sajadahnya, menghadap Allah dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa ujian dari Allah bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Dan syalawat yang ia ucapkan adalah jalan pembuka segala kebaikan. Ya Allah, terima kasih atas segala yang Engkau beri. Semoga syalawat ini menjadi syafaatku kelak di hari kiamat. Keberkahan yang terus mengalir dalam hidup Pak Mahfudz sudah membuatnya merasa cukup. Ia tak lagi merasa khawatir tentang rezeki, karena ia tahu bahwa setiap apa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Meskipun tak selalu sesuai dengan harapan manusia, warung cukurnya berkembang pesat, dan bahkan anak-anaknya kini sudah memulai usaha kecil-kecilan, belajar dari ayah mereka yang sederhana dan penuh hikmah. Namun, Allah kembali menguji Pak Mahfudz dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, seorang pria datang dengan membawa tawaran besar yang membuat Pak Mahfudz harus memikirkan masa depannya dengan lebih serius. Pak Mahfudz, saya Fajar, dari perusahaan jaringan warung cukur nasional. Kami sedang mencari mitra untuk memperluas jaringan kami ke daerah ini. Kami siap memberikan dukungan penuh, modal, pelatihan, dan fasilitas. Dengan bergabung dengan kami, warung cukur Bapak bisa berkembang lebih pesat lagi. Dengan sistem yang sudah terbukti berhasil di berbagai kota besar, ujar pria itu dengan percaya diri. Pak Mahfudz mendengarkan penjelasan Fajar dengan seksama. Tawaran itu memang sangat menggiurkan. Dengan bantuan modal dan fasilitas dari perusahaan besar, ia bisa mengembangkan usaha lebih jauh lagi, merekrut lebih banyak pegawai, dan memiliki beberapa cabang di kota-kota lain. Pendapatannya pasti akan meningkat pesat. Namun, dalam hatinya, Pak Mahfudz merasa ragu. Ia tahu bahwa meskipun tawaran itu tampak menjanjikan, ada sesuatu yang kurang sesuai dengan prinsip yang telah ia pegang sejak awal, kesederhanaan dan keberkahan dalam menjalani hidup tanpa terlibat dengan hal-hal yang bisa merusak kemurnian niat. Sejak beberapa bulan lalu, ia mulai merasakan kedamaian yang luar biasa dengan usahanya yang kecil ini. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, selalu menjaga kualitas ibadah, dan tetap istiqamah bersyalawat. Kehidupan sederhana ini memberikan ketenangan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Malam itu, setelah pertemuan dengan Fajar, Pak Mahfudz duduk di mushola rumahnya, merenung. Ia kembali bersyalawat dengan penuh khusyuk, memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, tuntunlah aku untuk membuat keputusan yang benar. Jika ini adalah jalan yang terbaik, tunjukkanlah dengan jelas. Tapi jika ini bukan jalanmu, jauhkanlah aku dari godaan dunia. Tiba-tiba, anak bungsunya, Hana, masuk ke ruangan. Ayah, Hana dengar dari teman-teman di sekolah. Mereka bilang, kalau kita punya banyak uang, hidup kita pasti bahagia. Tapi ayah selalu bilang, rezeki yang halal itu yang paling penting kan? Pak Mahfudz tersenyum lembut, lalu menarik Hana untuk duduk di sampingnya. Benar nak, banyak uang tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri, dan hidup yang dijalani dengan cara yang halal dan berkah. Hana mengangguk, meski masih ada keingintahuan di matanya. Tapi ayah, kalau punya banyak uang, kan ayah bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Pak Mahfudz mengangguk dengan bijak. Betul nak, tapi ingat, jika uang itu datang dengan cara yang tidak halal, maka itu bukan berkah. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan jika kita terus berjalan di jalan yang benar, Allah akan memberi lebih banyak rezeki yang tak disangka-sangka. Malam itu, Pak Mahfudz merasa hatinya semakin mantap. Tawaran besar itu memang menggiurkan, tetapi ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak harta, melainkan tentang merasa cukup dan terus berbuat kebaikan dalam cara yang halal. Keesokan harinya, Pak Mahfudz menghubungi Fajar untuk menyampaikan keputusannya. Terima kasih atas tawaran yang luar biasa ini Pak Fajar. Saya sangat menghargainya. Namun, saya memutuskan untuk tetap menjalankan usaha saya dengan cara yang sederhana
dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya pegang selama ini. Saya lebih memilih untuk menjaga keberkahan daripada mengejar keuntungan yang datang dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai saya. Fajar terkejut, namun ia menghormati keputusan Pak Mahfudz. Saya menghargai prinsip Bapak, Pak Mahfudz. Semoga usaha Bapak terus berkembang dan diberkahi Allah. Setelah percakapan itu, Pak Mahfudz merasa lega. Ia tahu bahwa dengan keputusan ini, ia telah memilih jalan yang penuh berkah, meskipun tidak selalu yang paling mudah atau paling menguntungkan menurut ukuran dunia. Malam itu, dalam sujudnya, ia berdoa dengan penuh syukur. Ya Allah, terima kasih telah memberikan aku petunjuk. Semoga Engkau terus memberkahi usaha kami dan menjadikan setiap langkah kami sebagai amal ibadah. Beberapa bulan telah berlalu sejak Pak Mahfudz menolak tawaran besar dari perusahaan nasional. Kehidupannya berjalan seperti biasa, sederhana, penuh syukur, dan tak henti-henti dihiasi dengan lantunan syalawat. Namun, ia tak menyangka bahwa keteguhan hatinya akan kembali diuji. Dan kali ini, ujiannya datang dari dalam keluarganya sendiri. Pagi itu, istrinya, Bu Halimah, terlihat pucat dan lemas. Awalnya, Pak Mahfudz mengira sang istri hanya kelelahan. Namun, setelah berhari-hari tak kunjung membaik, akhirnya ia membawanya ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa Bu Halimah mengidap penyakit serius yang memerlukan perawatan dan operasi besar di rumah sakit kota. Biayanya tidak kecil. Bahkan seluruh tabungan Pak Mahfudz tak cukup menutupi setengahnya. Ia duduk terpaku di ruang tunggu rumah sakit. Keringat dingin membasahi punggungnya. Matanya menatap kosong. Dan di kepalanya berputar berbagai pikiran. Bagaimana ia bisa mendapatkan dana sebanyak itu? Ia tidak punya asuransi. Tidak punya aset berharga selain rumah kayu tua yang ia tempati bersama keluarga. Seolah menjadi jawaban dari pikirannya, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Seorang pria muda berjas rapi tersenyum ramah. Pak Mahfudz, saya Tony dari perusahaan finance syariah. Saya dulu pernah dengar kisah Bapak dari Pak Fajar. Kami menawarkan pinjaman tanpa riba, sistem bagi hasil murni. Bapak bisa langsung dapat dana untuk pengobatan istri. Tony lalu mengeluarkan berkas dari tasnya. Semuanya tampak rapi dan meyakinkan. Bahkan ia menawarkan waktu pengembalian panjang dan cicilan ringan. Pak Mahfudz menatap berkas itu. Di satu sisi, ini mungkin satu-satunya jalan cepat menyelamatkan nyawa istrinya. Tapi di sisi lain, hatinya bergemuruh. Ia merasa harus meneliti lebih dalam. Benarkah ini murni syariah? Atau hanya permainan istilah yang tetap berujung riba? Sepulang dari rumah sakit, ia duduk di ruang syalat kecil di rumahnya. Di hadapannya mushaf terbuka, dan bibirnya terus melantunkan syalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Air matanya menetes. Ya Allah, Engkau tahu aku tak punya apa-apa. Aku hanya punya keyakinan padamu. Jika memang ini ujian darimu, maka bantulah aku menjalaninya tanpa menggadaikan prinsipku. Keesokan harinya, saat ia duduk termenung di depan rumah, seorang mobil hitam berhenti. Seorang lelaki tua keluar, mengenakan peci putih dan tongkat kayu. Assalamualaikum, ini rumah Pak Mahfudz? Waalaikumsalam. Betul, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Haji Ramli, seorang dermawan dari kota. Ternyata, ia adalah paman dari Rizky pemuda yang dulu membantu promosi warung Pak Mahfudz. Rizky sering menceritakan sosok Pak Mahfudz kepada keluarganya, termasuk perjuangannya menolak riba dan istiqamah bersalawat. Pak Mahfudz, saya dengar istri Bapak sedang sakit dan membutuhkan biaya besar. Izinkan saya membantu seluruh biaya pengobatan beliau. Ini bukan pinjaman. Anggaplah ini hadiah dari Allah untuk orang yang istiqamah di jalannya. Pak Mahfudz tertegun. Tak mampu berkata-kata. Ia menangis dalam diam, lalu memeluk lelaki tua itu dengan rasa haru. Pak Haji, saya tak tahu harus berkata apa. Saya hanya minta doa agar istri saya sembuh. Haji Ramli tersenyum hangat. Yang saya tahu, orang yang tak lepas dari syalawat tak akan pernah ditinggalkan oleh langit. Hari itu, Pak Mahfudz kembali menyaksikan keajaiban syalawat. Rezeki datang bukan karena hitungan logika manusia, tapi karena rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika ia kembali sujud di malam hari, lisannya gemetar. Shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, Engkau cukupkan semua kebutuhanku dengan cara yang tak pernah aku sangka. Hari operasi Bu Halimah pun tiba. Dengan penuh doa dan harapan, Pak Mahfudz mengantar istrinya ke ruang operasi. Ia tidak henti-hentinya melafazkan salawat. Di ruang tunggu, ia menunduk dalam-dalam, menggenggam tasbih yang telah menemaninya
bertahun-tahun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jam demi jam berlalu dengan perlahan. Setiap detik seperti menggores hatinya. Tapi ketenangan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia yakin sekuat imannya bahwa Allah sedang mengatur segalanya. Tak ada satupun yang sia-sia dari shalawat yang ia panjatkan. Setelah hampir 5 jam, dokter keluar dari ruang operasi. Pak Mahfudz berdiri cepat, wajahnya cemas. Operasi berjalan lancar, Pak Mahfudz. Istri Bapak kuat. Insya Allah, tinggal pemulihan. Air mata mengalir di pipi Pak Mahfudz. Ia sujud syukur di lorong rumah sakit. Tak peduli orang-orang melihat. Ia tahu, ini bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih sayang Allah yang terus mengalir dari shalawat yang ia lantunkan saban hari. Kabar kesembuhan Bu Halimah cepat menyebar di lingkungan tempat tinggal mereka. Banyak yang kagum dan ingin tahu apa sebenarnya amalan yang membuat hidup Pak Mahfudz selalu terasa ditolong oleh langit. Suatu malam, beberapa pemuda kampung datang ke rumah Pak Mahfudz. Pak, maaf mengganggu. Kami ingin belajar dari Bapak. Kok bisa ya? Hidup Bapak penuh pertolongan? Apa rahasianya, Pak? Pak Mahfudz tersenyum. Ia mempersilahkan mereka duduk, lalu mengambil mushaf kecil dan tasbih tuanya. Rahasianya cuma satu, Nak. Istiqamah bersalawat. Dulu saya pernah membaca hadis Nabi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, 1 kali kita mendoakan Rasulullah, Allah membalas kita 10 kali lipat. Rezeki, ketenangan, keberkahan semuanya Allah kirim lewat jalan yang kita tidak tahu. Seorang pemuda bertanya, Pak, berapa kali biasanya Bapak bersalawat dalam sehari? Pak Mahfudz tersenyum lagi, lalu mengangkat tasbihnya. Saya targetkan minimal 1000 kali sehari. Tapi bukan soal jumlah. Yang penting itu niat dan istiqamah. Jangan berhenti walau sehari. Mulut ini harus basah oleh salawat. Di jalan, di warung, di masjid, di rumah, terus saja bersalawat. Pemuda-pemuda itu tercenung. Mereka tak menyangka bahwa amalan yang tampak sederhana bisa membuka pintu-pintu rezeki dengan begitu luar biasa. Kalau kalian ingin hidup yang diberkahi, lanjut Pak Mahfudz, jadikan shalawat sebagai sahabat harian. Jangan hanya saat butuh saja. Rasulullah itu kekasih Allah. Siapa yang mencintai kekasihnya, maka Allah pun akan mencintainya. Sejak malam itu, pemuda-pemuda kampung mulai mengikuti jejak Pak Mahfudz. Mereka membentuk kelompok kecil yang setiap malam berkumpul di masjid untuk membaca salawat bersama. Perlahan, suasana kampung berubah. Warung-warung kecil mulai hidup, warga jadi lebih ramah, dan masjid tak pernah sepi dari zikir dan doa. Bu Halimah pun pulih dengan cepat. Dokter menyebut pemulihannya di luar perkiraan. Seperti ada kekuatan dari dalam yang mendorong tubuhnya cepat sembuh, ujar sang dokter. Pak Mahfudz hanya tersenyum. Ia tahu kekuatan itu datang dari langit, dari shalawat, dari cinta yang tak henti. Ia alirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam itu, di atas sajadah usang, Pak Mahfudz kembali bersimpuh. Ya Allah, Engkau limpahkan rezeki tak terhitung dari arah yang tak kusangka. Semua ini karena shalawat yang Engkau berkahi. Maka, jangan biarkan hamba berhenti menyebut nama kekasihmu, Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu, nama Pak Mahfudz mulai dikenal bukan hanya di kampungnya, tapi juga di desa-desa tetangga. Bukan karena ia mencari popularitas, tapi karena kisah keajaiban dalam hidupnya yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Warung cukur sederhana yang tak pernah sepi pelanggan, istri yang sembuh dari penyakit berat, dan pemuda-pemuda kampung yang berubah akhlaknya. Semua bermula dari satu hal, istiqamah bersalawat. Suatu hari, Pak Mahfudz diundang ke sebuah acara pengajian besar di kota. Ia tidak tahu bagaimana bisa namanya sampai ke panitia acara itu. Tapi mereka menghubunginya dan meminta beliau untuk menjadi pembicara tamu. Kami ingin Bapak berbagi kisah tentang bagaimana salawat bisa membuka pintu rezeki, kata panitia melalui telepon. Awalnya Pak Mahfudz ragu. Ia bukan ustadz, bukan pula dai terkenal. Ia hanya tukang cukur. Tapi setelah meminta petunjuk dalam istikharah, ia merasa mantap untuk menerima undangan itu. Kalau ini jalan untuk menyebarkan cinta kepada Rasulullah, maka saya tidak boleh menolak, gumamnya dalam hati. Saat hari pengajian tiba, aula besar itu dipenuhi ratusan orang dari berbagai kalangan. Para pengusaha, ibu rumah tangga, pelajar, bahkan tokoh masyarakat hadir. Ketika nama Pak Mahfudz dipanggil, semua mata menatap sosok sederhana dengan baju koko lusuh dan peci putih yang bersih. Di atas panggung, dengan suara lembut dan terbata karena gugup, Pak Mahfudz mulai berbicara. Saya bukan orang pintar,
bukan juga orang yang punya banyak ilmu. Tapi saya ingin cerita bahwa saya pernah berada di titik terendah hidup saya. Tidak punya uang, anak-anak butuh makan, dan istri saya sakit parah. Tapi saya pegang satu hal, saya tak berhenti bersalawat. Ia pun menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana syalawat menjadi kekuatan batin, mendatangkan pertolongan, mempertemukan dengan orang-orang baik, bahkan menggerakkan hati dermawan dari kejauhan. Syalawat itu bukan jimat, bukan mantra, tapi syalawat adalah cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kepada Rasulullah akan mengantarkan kita kepada cinta Allah. Ketika Allah sudah cinta, tidak ada yang mustahil bagi hambanya. Terdengar isak tangis di antara hadirin. Beberapa orang menghapus air mata, tersentuh oleh kesederhanaan dan ketulusan Pak Mahfudz. Tidak ada retorika, tidak ada dalil yang panjang lebar. Hanya kisah nyata dan keimanan yang membumi. Setelah acara, banyak yang mendatanginya. Seorang pengusaha besar bahkan berkata, "Pak Mahfudz, saya ingin belajar dari Bapak. Saya punya uang, tapi hati saya sering gelisah. Saya iri dengan ketenangan Bapak." Pak Mahfudz menepuk bahu pengusaha itu. "Mulailah dengan satu hal, perbanyak salawat. Luangkan waktumu setiap hari, dan jangan hanya ketika butuh. Cinta itu butuh ketekunan." Keesokan harinya, beberapa stasiun radio dan kanal YouTube lokal mengangkat kisah Pak Mahfudz. Tanpa disangka, kisahnya viral. Banyak orang mulai meniru amalan syalawatnya. Bahkan ada komunitas yang menamai kelompoknya Sahabat Syalawat Pak Mahfudz. Namun di tengah semua pujian, Pak Mahfudz justru semakin merunduk rendah. "Ya khawatir, hatinya tergelincir karena ketenaran." Ia meminta kepada Allah setiap malam, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong. Jangan biarkan syalawat yang aku lantunkan hanya menjadi alat pujian manusia. Jadikanlah ia sebab datangnya ridamu, dan bukalah terus pintu rezeki dari langit dan bumi untukku dan orang-orang yang mencintai Rasulullah." Setelah ceramah singkat Pak Mahfudz viral, tawaran demi tawaran mulai berdatangan. Mulai dari undangan mengisi pengajian di luar kota, wawancara media nasional, hingga kontrak eksklusif dari penerbit besar untuk menulis kisah hidupnya dalam bentuk buku. Semua datang bertubi-tubi. Bahkan, sebuah perusahaan besar menawarkan posisi sebagai brand ambassador produk Islami mereka dengan bayaran yang sangat tinggi. Tapi, di tengah euforia dunia, Pak Mahfudz justru gundah. Ia duduk sendirian di mushola kecil rumahnya. Di hadapannya, tasbih tua dan mushaf Al-Quran yang mulai usang. Hatinya bimbang. Apakah ini rezeki yang Allah janjikan? Atau jebakan dunia yang bisa menggerus niatnya? Sore itu, ia mengajak Bu Halimah duduk di beranda. Angin bertiup pelan, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari kejauhan. "Bu," katanya pelan, "aku bingung. Dunia sedang datang kepadaku, tapi aku takut. Takut kalau semua ini membuatku lupa dari mana semua ini berasal." Bu Halimah memandang suaminya dengan mata yang teduh. "Pak, dari awal kita hidup bukan karena dunia yang kita kejar, tapi karena kita mencari ridha Allah. Kalau Bapak merasa itu membuat Bapak jauh dari syalawat, maka tinggalkan. Tapi kalau itu bisa memperluas manfaat, teruskan. Asalkan hati Bapak tetap tertambat kepada Rasulullah." Kata-kata istrinya menyentak hatinya. Malam itu, ia memutuskan untuk menolak hampir semua tawaran kecuali satu. Ceramah kecil di pesantren tahfidz yang letaknya jauh di pelosok. "Saya akan datang ke tempat yang tidak dicari kamera," katanya dalam hati. Tempat yang hanya mencari keberkahan. Ia kembali ke rutinitas lamanya. Bangun sebelum subuh, berzikir, bersalawat, membuka warung cukurnya, dan menyapa warga dengan senyum sederhana. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Meski ia menolak banyak tawaran besar, rezeki datang dari arah yang tak disangka. Seorang dermawan diam-diam mentransfer sejumlah besar uang ke rekeningnya. Ada pelanggan yang datang dari luar kota hanya untuk dicukur olehnya dan memberi amplop berisi jutaan rupiah sebagai hadiah. Bahkan tanpa ia minta, seorang pengusaha membangun ulang rumahnya menjadi lebih layak dan nyaman, lengkap dengan mushola pribadi di dalamnya. Pak Mahfudz gemetar. Ia menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, aku tidak pantas menerima semua ini. Tapi Engkau limpahkan tanpa batas. Ini semua karena syalawat, karena Rasulmu, maka kuatkan aku, agar aku tidak berpaling dari cinta itu." Hari-hari berikutnya, Pak Mahfudz menjadi simbol kesederhanaan yang penuh kemuliaan. Ia tetap tinggal di kampung kecilnya.
Ia tidak membeli mobil mewah, tidak pindah ke kota, tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap menjadi tukang cukur yang sama. Hanya saja, hatinya lebih lapang, doanya lebih dalam, dan hidupnya lebih penuh keberkahan. Dan kini, setiap pagi, sebelum membuka warung, ia duduk di depan rumah, menatap langit biru, sambil mengucap pelan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana engkau telah bukakan pintu rezeki bagiku, maka bukakan pula untuk saudara-saudaraku yang bersalawat kepada kekasihmu. Waktu berlalu, dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di kampung Pak Mahfudz. Kampung kecil yang dulu sepi dan biasa saja, kini berubah menjadi tempat yang ramai dengan aktivitas ibadah dan suasana ukhuwah Islamiyah yang hangat. Semua bermula dari kebiasaan satu orang yang setiap hari bersalawat tanpa putus. Anak-anak kecil kini terbiasa mendengar shalawat dilantunkan di masjid, di warung, bahkan di jalan-jalan. Pemuda yang dulu suka nongkrong tanpa arah, kini membentuk majelis malam rutin, khusus membaca shalawat dan sirah Nabi. Para ibu rumah tangga pun membentuk kelompok majelis shalawat Ibu Halimah, membaca shalawat setiap Kamis malam sambil berbagi makanan untuk fakir miskin. Pak Mahfudz tak pernah meminta mereka menirunya. Ia hanya memberi contoh dengan ketulusan. Tapi seperti cahaya, ketulusan itu menyebar, menular, dan menumbuhkan kehidupan. Suatu hari kepala desa mendatangi Pak Mahfudz. Pak Mahfudz, katanya sambil tersenyum, kampung kita berubah drastis. Bukan hanya secara rohani, tapi juga ekonomi. UMKM mulai tumbuh, warga saling bantu, sedekah mengalir tanpa diminta. Bahkan ada investor yang ingin bangun pesantren kecil di sini. Semua orang bilang, ini keberkahan dari shalawat yang menyelimuti kampung kita. Pak Mahfudz tersenyum, menunduk. Bukan karena saya, Pak. Ini semua karena Rasulullah. Karena siapapun yang mencintai beliau, pasti Allah beri jalan keluar dan keberkahan. Kepala desa mengangguk. Saya ingin jadikan kampung ini sebagai kampung shalawat. Di setiap gang kita pasang banner shalawat. Di setiap rumah ada jadwal baca shalawat harian. Kita buat ini bukan sekadar program, tapi gaya hidup. Dan itulah yang terjadi. Dalam hitungan bulan, kampung itu benar-benar berubah. Setiap malam Jumat, masjid dipenuhi oleh ratusan warga yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti majelis shalawat kampung. Jalan masuk desa penuh dengan kendaraan. Warung-warung ramai. Rezeki mengalir ke semua penjuru. Yang lebih menakjubkan, banyak dari warga yang merasakan keajaiban dalam kehidupan mereka setelah ikut bersalawat secara rutin. Utang yang tiba-tiba lunas, sakit yang mendadak sembuh, lamaran kerja yang mendadak diterima, usaha yang tak disangka berkembang. Salah satu pemuda yang dulu sering putus asa berkata dalam testimoni acara kampung, dulu saya pikir shalawat itu hanya zikir biasa. Tapi sejak saya rutin bersalawat 100 kali sehari, hidup saya berubah. Saya lebih tenang, rezeki terasa lancar, dan saya jadi lebih semangat untuk salat dan belajar. Bu Halimah, yang kini sering diminta jadi pembicara dalam majelis ibu-ibu, selalu mengulang satu pesan. Jangan menyepelekan shalawat. Mungkin kita tak tahu, saat kita bersalawat hari ini, pintu rezeki kita di bulan depan sedang dibuka oleh Allah. Karena Allah tak pernah lupa pada siapapun yang mencintai nabinya. Dan Pak Mahfudz, ia tetap seperti dulu, menyambut pelanggan dengan senyum, menyapu depan warung cukurnya sendiri. Dan setiap selesai subuh, duduk di serambi rumahnya, melantunkan shalawat seperti biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Shalawat inilah nafasku, jalanku, dan sebab engkau berkahi tempat ini ya Rob. Keberkahan terus mengalir di kampung kecil itu. Namun, sebagaimana sunatullah dalam kehidupan, setiap keberkahan pasti diuji. Ujian itu datang tak lama setelah nama kampung mereka mulai dikenal luas sebagai Kampung Shalawat. Pada suatu malam, hujan turun deras disertai petir. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar cepat sebuah pabrik besar akan dibangun tak jauh dari perbatasan kampung. Pabrik itu kabarnya akan membuka lapangan kerja, tapi limbahnya juga berpotensi mencemari sungai yang menjadi sumber air warga. Lebih dari itu, para investor berniat membangun kompleks hiburan malam sebagai bagian dari proyeknya. Warga gempar, musyawarah digelar. Sebagian tergiur peluang ekonomi besar. Sebagian lain khawatir akhlak kampung akan rusak. Di tengah perdebatan, nama Pak Mahfudz kembali disebut. Pak Mahfudz, tolong bantu kami. Kami bingung harus bagaimana, kata kepala desa. Pak Mahfudz menatap mereka semua dengan tenang. Kita tidak bisa menolak rezeki dari Allah. Tapi kita juga tidak boleh menjual keberkahan hanya demi keuntungan sesaat. Kita pertahankan apa yang kita bangun dengan shalawat.
Jangan diganti dengan gemerlap dunia. Namun, keputusan tetap harus dibuat. Investor datang ke kampung. Mereka membawa presentasi, janji-janji manis, bahkan uang pelicin. Suasana jadi panas. Ada tokoh masyarakat yang mulai goyah. Tapi malam itu, Pak Mahfudz menggelar majelis syalawat besar-besaran di masjid kampung. Semua warga hadir. Lampu-lampu dinyalakan. Lantunan syalawat menggema di setiap sudut. Di tengah majelis, Pak Mahfudz berdiri dan berkata, "Kita sudah merasakan bagaimana syalawat membuka pintu rezeki. Tapi syalawat juga mengajarkan kita menjaga keberkahan. Rezeki yang halal bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kedamaian, akhlak, dan generasi masa depan. Jangan jual ketenangan anak cucu kita dengan kilau sesaat." Suasana hening. Air mata jatuh dari mata para ibu. Pemuda-pemuda kampung menggenggam tangan, sepakat dalam diam. Dan akhirnya, dengan suara bulat, warga menolak proyek tersebut secara baik-baik, disertai doa dan syalawat. Investor pergi. Tapi kabar penolakan itu menyebar ke media. Banyak yang salut. Bahkan, seorang tokoh dermawan yang kagum pada keberanian mereka mengirim bantuan dana untuk membangun sekolah tahfidz di kampung itu sebagai ganti dari rezeki dunia yang ditolak. Pak Mahfudz kembali sujud dalam syukur. Ya Allah, Engkau uji kami dengan dunia, tapi Engkau juga beri kami kekuatan melalui cinta kepada Nabi-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan hati kami dibeli oleh dunia. Malam itu, kampung kembali tenang. Tapi ketenangan itu terasa jauh lebih dalam. Karena bukan hanya langit yang menangis dalam hujan beberapa hari lalu, tapi hati mereka pun sempat diuji. Dan dengan kekuatan syalawat, mereka menang. Suatu pagi yang cerah, seorang pria tua dengan jubah coklat dan sorban lusuh turun dari mobil travel di depan masjid kampung. Wajahnya asing, namun tatapannya tajam dan dalam. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas kulit tua yang tampak sudah bertahun-tahun menemaninya mengembara. Warga memperhatikannya dari kejauhan. Siapakah dia? Apa tujuannya? Pria itu masuk ke masjid, lalu langsung mengambil air wudhu dan syalat 2 rakaat. Seusai syalat, ia duduk lama sambil berzikir. Lalu ia berbalik dan berkata kepada beberapa pemuda, "Tolong antarkan aku ke rumah Pak Mahfudz." Berita itu segera sampai ke telinga Pak Mahfudz yang tengah mencukur pelanggan langganan. Mendengar nama itu, wajahnya menegang. "Siapa namanya?" tanyanya, lirih. Beliau tidak menyebutkan nama, Pak. Tapi katanya, ia teman lama dari masa lalu. Pak Mahfudz meletakkan gunting. Ia berjalan perlahan ke teras rumah. Dan di sanalah, ia melihat pria itu duduk tenang, menunduk, dengan mata berkaca-kaca. Subhanallah. Ustadz Abdul Karim. Pria itu berdiri dan tersenyum. "Masih ingat aku, Mahfudz?" Tiba-tiba Pak Mahfudz memeluknya erat. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Ustadz Abdul Karim adalah guru ngaji Pak Mahfudz semasa muda. Sosok yang dulu mengajarkannya huruf hijaiyah, yang mengenalkan arti cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah terjadi konflik internal di pesantren, Ustadz Abdul Karim menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi hingga hari ini. Di dalam rumah, Ustadz Abdul Karim menceritakan semuanya. Ia sempat diusir dari tanah pesantren yang dibangunnya sendiri karena fitnah. Ia hidup berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, mengajar ngaji anak-anak secara sukarela. Hingga akhirnya, saat mendengar kabar tentang kampung syalawat dari seorang santri di kota, hatinya tergerak untuk datang. Dan betapa terkejutnya aku saat tahu kampung itu ternyata milik santri kecilku dulu, katanya sambil tersenyum. Pak Mahfudz memegang tangan gurunya erat. "Semua ini apapun yang saya lakukan adalah karena bibit yang dulu Ustadz tanam. Syalawat yang saya hidupkan adalah syalawat yang dulu Ustadz ajarkan dengan air mata." Hari itu, warga menyambut Ustadz Abdul Karim dengan penuh kehormatan. Ia diminta menetap di kampung, dan ia setuju. Sebuah kamar khusus disiapkan di rumah Pak Mahfudz. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sang guru dan murid melantunkan syalawat bersama di masjid kampung. Shollu ala Nabi Muhammad. Suara mereka menggema, menembus malam yang sunyi, menghangatkan hati siapapun yang mendengarnya. Dan di antara jemaah, banyak yang tak sadar, air mata mereka menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru dan cinta yang dalam kepada Rasulullah. Hari-hari penuh cahaya terus menyinari kampung itu. Majelis syalawat makin ramai.
dan Ustadz Abdul Karim kini rutin mengisi pengajian malam. Namun diam-diam, tubuh Pak Mahfudz mulai melemah. Ia sering batuk, sesak napas, dan kadang pingsan saat berdiri terlalu lama. Bu Halimah adalah orang pertama yang menyadari. Suatu pagi, ia melihat suaminya terhuyung saat menyapu halaman. "Pak, Bapak sudah tidak sekuat dulu. Kita ke dokter ya," pintanya lembut. Namun Pak Mahfudz hanya tersenyum. "Tubuh ini memang makin tua, Bu. Tapi selama bisa bersalawat, insya Allah hati ini tetap kuat." Akhirnya, setelah didesak keluarga dan warga, Pak Mahfudz diperiksa di rumah sakit kota. Hasilnya mengejutkan. Ia didiagnosis menderita penyakit paru-paru kronis. Dokter menyarankan perawatan intensif. Tapi Mahfudz menolak rawat inap. Ia hanya ingin kembali ke rumah. "Saya ingin menghabiskan waktu di dekat masjid, bersama orang-orang yang saya cintai, sambil terus bersalawat." Berita itu menyebar. Warga menangis. Mereka berkumpul di masjid, mengadakan shalawat berjamaah setiap malam, bukan hanya untuk keberkahan kampung, tapi kali ini untuk kesembuhan Pak Mahfudz. Ustadz Abdul Karim berdiri di hadapan jemaah malam itu. "Sahabat-sahabatku, Pak Mahfudz bukan hanya orang yang menghidupkan salawat, tapi juga yang menghidupkan hati kita. Kini saatnya kita membalasnya. Bukan dengan harta, tapi dengan doa dan shalawat kepada Nabi." Dan masjid pun penuh. Suara shalawat menggema tanpa putus setiap malam. Anak-anak, pemuda, orang tua, semua berkumpul. Tidak ada suara lain, hanya satu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Mahfudz mendengarnya dari balik jendela rumahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu umurnya mungkin tak lama, tapi ia merasa tenang karena ia tak sendiri. Karena shalawat yang dulu ia lantunkan sendirian, kini menjadi budaya yang hidup di setiap sudut kampung. Di suatu malam yang hening, saat bulan menggantung sempurna di langit, Pak Mahfudz memanggil Bu Halimah. "Bu, kalau nanti aku tak ada, jangan tangisi aku. Cukup lantunkan shalawat, karena aku ingin dijemput dengan kalimat yang aku cintai. Shalawat untuk Nabi Muhammad." Bu Halimah menggenggam tangan suaminya dengan air mata mengalir. "Insya Allah, Pak. Shalawat akan terus hidup di kampung ini, meski Bapak sudah tiada." Dan malam itu, kampung kembali bersalawat. Kali ini lebih khusyuk, lebih lembut. Seperti tahu bahwa waktu seorang kekasih Rasulullah akan segera habis. Tapi di setiap getaran suara mereka, ada doa yang sama. "Ya Allah, panjangkan umur beliau, angkat sakitnya, dan limpahkan cinta Nabi Muhammad dalam hidupnya." Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut menyelimuti jalan kampung. Seakan langit pun sedang menunduk. Di dalam rumah kecil di pojok kampung, Pak Mahfudz terbaring lemah. Wajahnya pucat, namun damai. Di sampingnya, Bu Halimah terus menggenggam tangannya, membaca shalawat lirih di telinga suaminya. "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Suara shalawat dari masjid masih terdengar samar, bersambung dari malam tadi. Warga tak tidur. Mereka berkumpul, terus bershalawat untuk orang yang telah mengubah arah hidup mereka. Ustadz Abdul Karim masuk ke kamar. Ia duduk di sisi Pak Mahfudz, mengusap kepalanya yang kini sudah dipenuhi uban. "Mahfudz," bisiknya, "jika ini waktunya, pulanglah dengan tenang. Shalawatmu telah membuka jalan. Semoga Rasulullah menyambutmu dengan senyuman." Pak Mahfudz membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia berusaha bicara pelan. "Ustadz, saya tidak punya amal banyak. Tapi saya cinta Rasulullah. Saya hanya ingin mati dalam keadaan bershalawat." Air mata mengalir di pipi Ustadz Abdul Karim. Dan saat azan subuh berkumandang suara yang setiap hari menjadi tanda awal perjuangan, Pak Mahfudz tersenyum. Bibirnya bergerak, perlahan, lemah, namun jelas. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Kemudian tubuhnya diam. Bu Halimah menangis, memeluk tubuh suaminya yang telah dingin. Tapi di wajah Pak Mahfudz tak ada raut kesakitan, hanya kedamaian. Seolah ia benar-benar dijemput oleh seseorang yang ia rindukan seumur hidup, Rasulullah Muhammad. Kabar wafatnya menyebar cepat. Orang-orang dari kampung sekitar berdatangan. Mereka tak hanya datang untuk takziah, tapi juga untuk menghormati seseorang yang telah menunjukkan bahwa rezeki tidak hanya datang dari uang, tapi dari cinta dan keyakinan kepada Nabi. Pemakamannya menjadi lautan manusia. Tak henti-henti shalawat dilantunkan. Anak-anak kecil menaburkan bunga sambil bershalawat. Bahkan, langit pun seolah bersedih gerimis, turun ringan. Saat jenazah diturunkan,
ke liang lahat. Di atas makamnya, Ustadz Abdul Karim berdiri, memberi pesan, "Sahabat-sahabatku, hari ini kita tak hanya kehilangan Pak Mahfudz, kita kehilangan lentera. Tapi ingatlah, lentera itu tak padam jika kita terus menyalakan shalawat di hati kita." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, "Shalawat adalah pintu." Dan Pak Mahfudz telah membuktikan bahwa siapa yang istiqamah membukanya, Allah akan bukakan pintu rezeki, pintu keberkahan, bahkan pintu surga. Dan kampung itu tak pernah lagi sama. Tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena mereka kini hidup dalam jejak sang pecinta Rasulullah. Shalawat tetap berkumandang setiap hari. Masjid dipenuhi jamaah. Anak-anak menghafal shalawat sebelum tidur. Bahkan setiap rumah kini punya jadwal bersalawat sendiri. Karena mereka tahu, selama shalawat hidup, cinta itu tak pernah mati.